Maka Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, ketika beliau dibuang dalam sumur, apa beliau jatuh? Tidak jatuh. Dalam banyak kitab Tarikhul Anbiya dan lain sebagainya, sebelum Nabi Yusuf itu jatuh, Allah berfirman pada malaikat Jibril, adrik ibadi ya Jibril. Hei Jibril, itu ada hamba saya yang dibuang di sumur itu, kamu selamatkan. Sebelum Nabi Yusuf jatuh, langsung disambar malaikat Jibril dari langit ke-7 sana. Itu air sumur yang gak enak itu Allah rubah sehingga air sumur itu lebih manis daripada madu. Itu airnya Allah naikkan, dalam satu riwayat dipadatkan tapi tidak menjadi sekeras batu, tapi tidak secair air, padat tapi empuk seperti singgasana raja. Ketika itu Nabi Yusuf tidak berpakaian, maka oleh malaikat Jibril itu dibuka rajahnya. Jadi Nabi Yusuf itu punya raja. Tahu raja? Jimat. Ini bukan kurofat ini. Jimat itu adalah tabaruk dengan orang-orang soleh, itu pakai jimat itu. Saya juga punya jimat ini. Mahal ini jimat saya ini. Masya Allah. Jimatnya itu apa? Jimatnya itu bajunya Nabi Yakub, warisan Nabi Ishak, warisan Nabi Ibrahim. Yang dulu baju itu dipakai Nabi Ibrahim ketika dibakar dalam api. Ketika Nabi Ibrahim dibakar dalam api, Allah berfirman apa? Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan atas Ibrahim. Yang Allah perintahkan api itu hanya menyelamatkan Nabi Ibrahim, sehingga bajunya Nabi Ibrahim itu terbakar, sehingga tali-talinya terbakar. Maka Allah datangkan baju langsung dari surga, yang baju itu digunakan oleh Nabi Ibrahim, diwariskan Nabi Ishak, diwariskan Nabi Yakub, diwariskan Nabi Yusuf, dilipat-lipat-lipat sampai rapi, dikunci, dijadikan rajahnya Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Itu namanya tabarruk bisolihin, ngambil berkahnya orang soleh. Itu Nabi Allah Yakub alaihi salatu wassalam tuh matanya buta. Maka Nabi Yusuf mengatakan apa? Idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira. Wahai saudaraku, ini baju saya, kamu letakkan di wajahnya Nabi Yakub, itu butanya langsung akan sembuh seketika. Maka di museum Turki sana ada orang datang matanya buta. Dia mengatakan, ya Allah, ini di depan saya ada bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu itu Nabi Yakub berkah bajunya anaknya Nabi Yusuf, itu matanya yang buta langsung melek. Ya Allah, saya ini umat Rasulullah, depan saya ada bajunya Rasulullah, melekkan mata saya. Ya Allah, langsung melek seketika. Itu namanya tabarruk dengan orang-orang soleh. Itu di Temboro ada rambutnya Nabi, ada jenggotnya Nabi, ada sendalnya Nabi. Kalau orang Indonesia kok belum tabarruk dengan bekas-bekasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau di akhirat ketemu Nabi kira-kira mau jawab apa nanti? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin tuh ada orang Gorontalo, perempuan, datang itu ke Temboro, ke tempat jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia datang, dia ngelihat, tiba-tiba nangis langsung pingsan, kelepek-kelepek kayak mau mati gitu. Maka oleh orang-orang diangkat, dibawa ke rumah sakit, langsung dibilang corona. Setelah dituduh corona atau nggak tahu corona beneran itu, langsung dikasih oksigen. Ditunggu 1 jam, 2 jam, maghrib itu sadar. Ditanya, Bu, kenapa tadi tiba-tiba langsung jatuh, tumbang, pingsan, kenapa Bu? Maka dia mengatakan, nak, ketika saya melihat jenggotnya Nabi tadi, Allah tampakkan wajahnya Rasulullah SAW. Itu jantung saya hampir pecah, hampir mati saya, saking tampannya itu. Masya Allah. Kalau pecah betulan ya beruntung aja ngelihat Nabi, daripada ngelihat perempuan tengah-tengah ngelihat jantungnya pecah bagaimana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tabaruk dengan orang soleh.
Maka Al-Imam As-Subki ketika beliau datang ke pondoknya Imam Nawawi, itu langsung gulung-gulung itu di karpet-karpetnya, diciumi itu tiang-tiangnya, pintu-pintunya dia ciumi. Beliau mengatakan, wa fi daril hadithi latifu ma'nan usalli fi jawanibiha wa awi asani an amassa bi khurri wajhi makanan massahu qadamun Nawawi. Ini saya ciumi pintunya, saya itikaf di sini, saya ciumi karpet-karpetnya, karena ini pondok sudah penuh dengan berkah. Saya berharap wajah saya ini bersentuhan dengan lantai yang dulu pernah diinjak oleh kakinya Imam Nawawi. Jangan kita terpengaruh orang, yang penting amalnya, tempat gak penting. Tempat sangat penting. Siapa bilang tempat gak penting itu? Tempat sangat penting. Maka dulu guru saya Habib Umar Al-Jailani di Mekah, beliau mengatakan, ketika Sayyidah Maryam Al-Batul, Nabi Zakaria itu masuk di ruangannya. Ruangannya itu pintunya lapis 7, Maryam itu. Saking pengen menjaga kesucian dirinya itu, Maryam Al-Batul itu pintunya kamarnya dilapis menjadi 7. Sampai di dalam pintunya masuk 1, 2, 3, 4 kuncinya yang megang langsung Nabi Zakaria. Maka beliau melihat itu, di sana tiba-tiba ada makanan. Anna laki hadza wahai Maryam, dari mana ini Maryam? Qalat huwa min indillah. Ini semua dari Allah. Ketika dengar Maryam Al-Batul mengatakan qalat huwa min indillah, apa yang dilakukan Nabi Zakaria? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria langsung doa, angkat tangan, ya Allah, saya minta anak, ya Allah, minta anak, ya Allah. Langsung Allah beri anak beliau, Nabi Yahya. Maka guru saya Habib Umar mengatakan, kenapa seperti itu? Tempat-tempat yang mana datang nusratullah, di situ doa, di situ Allah akan kabulkan. Maka Nabi Zakaria itu makbul langsung doanya kapan? Ketika beliau doa di kamarnya Maryam, tempat Allah turunkan makanan dengan bighairi hisab, makanan dengan tanpa ada usahanya. Maka kita ini datang ke tempat-tempat mulia, ke Mekah Al-Mukarramah, datang ke Madinah Munawwarah, datang ke kubur-kuburnya para wali. Sampai salah satu ulama mengatakan, siapa yang bawa kitab Bukhari datang ke salah satu makamnya wali Allah, dia mengatakan, ya Allah, dengan berkahnya kitab Bukhari, sirnya kitab Bukhari ini ya Allah, dan dengan berkahnya wali di depan saya ini ya Allah, saya minta ini, minta itu, Allah akan kabulkan seketika. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jimatnya itu dibuka oleh malaikat Jibril. Ketika jimatnya dibuka, sumur yang gelap gulita tadi berubah menjadi terang benderang. Maka beliau minum dari minuman yang lebih manis daripada madu, didatangkan makanan dari surga, menggunakan bajunya Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, temannya malaikat Jibril. Itu sumur lebih terang, itu cahayanya melebihi siang hari. Ini orang yang berakhlak itu begitu. Mau dijatuhkan maka semakin mulia. Tampaknya dari luar Nabi Yusuf itu di dalam kegelapan sumur, kegelapan malam, kegelapan hutan. Tapi pada hakikatnya Nabi Yusuf itu di atas singgasana raja, temannya malaikat Jibril, terang benderang bersama banyak jutaan malaikat di situ. Jadi kalau orang itu berakhlak, tidak bisa dijatuhkan, itu tidak bisa. Baik dijatuhkan dengan dihinakan atau dijatuhkan dengan dimuliakan. Ujian pertama Nabi Yusuf dihinakan berhasil. Kemudian datang ujian yang kedua. Ini ujian yang lebih berat dibanding ujian yang pertama. Apa itu? Ujian diajak maksiat. Siapa yang uji? Majikannya sendiri. Namanya siapa? Zulaikha. Zulaikha itu wanita yang paling cantik seluruh Mesir. Dan suaminya itu impoten. Bagaimana kira-kira? Apa itu? Masya Allah, Zulaikha itu lihat Nabi Yusuf itu mulai kecil, makin besar itu makin tampan, makin tampan, makin tampan, makin tampan. Tapi Nabi Yusuf semakin dikejar semakin menjauh. Dan Nabi Yusuf itu gak pernah melihat Zulaikha dengan pandangan 100% plak, itu gak pernah.
Ada orang pada hari ini yang tidak pernah seperti itu, ada atau tidak? Masya Allah. Sampai Zulaikha itu loh, perempuan tapi datang itu sudah nggak betah, digombali Nabi Yusuf itu. Wahai Yusuf, kamu itu loh Masya Allah, tampannya itu luar biasa. Saya ngelihat kamu tuh betul-betul leleh saya ini. Nabi Yusuf mengatakan, wahai Tuanku, saya tampan nih kalau saya masih ngamalkan agama. Tapi kalau sudah meninggalkan agama, nanti dikubur itu dimakan oleh rayap, dimakan oleh set, dimakan oleh ulat. Maka Zulaikha mengatakan, Yusuf, saya minta satu permintaan pada kamu. Kamu lihat saya ya 1 menit aja, tapi ngelihatnya itu yang pas gitu loh. Kalau kamu belum pernah ngelihat saya, belum tahu hakikatnya saya. Tapi kalau sudah ngelihat saya betul tep, kamu pasti akan leleh juga Yusuf ini. Maka Nabi Yusuf mengatakan, wahai Tuanku, saya ini gak mau lihat Tuan. Saya khawatir kalau ngelihat sekarang mata saya nanti buta pada hari kiamat. Ada laki-laki pada hari ini seperti itu atau tidak? Pak Ustadz, Assalamualaikum. Ayo, bagaimana itu? Waalaikumsalam. Ada yang perlu dibantu? Langsung yang datang bukan Ustadz, tapi 1000 syaitan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Zulaikha itu langsung bikin makar. Inna kaidakunna azim. Allah berfirman, makarnya perempuan itu azim. Azim itu apa? Sangat dahsyat. Sedangkan Allah mengsifati makarnya syaitan, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Setan itu lemah. Sedangkan perempuan azim. Maka kalau sudah nikah susah ke masjid. Apalagi yang sudah dasarnya gak pernah ke masjid sebelum nikah. Makin nikah tarik itu sarungnya langsung duduk. Betul atau tidak? Gak tahu saya gak pengalaman seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makarnya bagaimana? Itu oleh Zulaikha itu pintu-pintunya, tembok-temboknya itu dikasih lukisan wajahnya Zulaikha. Sehingga kalau Nabi Yusuf itu ngelihat, akhirnya teringat Zulaikha, akhirnya otaknya agak-agak rusak sedikit begitu. Tapi Nabi Yusuf ketika melihat itu langsung dia tundukkan pandangan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Nah, ini loh, ada kata apa? Dzalika azka lahum. Katakan kepada orang laki-laki, hendaknya mereka menundukkan wajah pandangan mereka, itu lebih membersihkan hati-hati mereka. Maka dalam satu hadis dikatakan, nadhratun ila mahasinil mar'ah sahmun masmumun min sihami iblis. Faman tarakaha adzaqahullahu halawata ibadatin tasurruh. Pandangan kepada perempuan yang cantik, begitu pula perempuan memandang laki-laki yang tampan. Tambah lagi ini. Itu adalah panah-panah beracun dari panah-panahnya iblis. Barang siapa yang mampu meninggalkannya, maka Allah akan berikan kepada dia kenikmatan rasa, kenikmatan beribadah. Maka Nabi Yusuf langsung itu tundukkan pandangan. Maka Zulaikha lihat, oh lihat bawah ya. Ganti besoknya itu apa? Bawahnya diganti cermin. Lantainya ganti cermin, plafonnya cermin, itu temboknya cermin. Ngelihat manapun akan kelihatan Zulaikha dari segala arah. Kira-kira bagaimana? Kita melihat satu tempat, ada perempuan di situ, atasnya cermin, bawahnya cermin, temboknya cermin. Kira-kira bagaimana? Alhamdulillahirabbil alamin, Pak. Begitu. Astagfirullah. Pandangan pertama enggak dosa ini. Begitu. Nabi Yusuf langsung ngelihat apa? Ngelihat jempol kakinya. Ini dalam istilah sufi ada namanya apa? Nadhr barqadam. Orang jalan ngelihat jempol kakinya. Kalau bisa diamalkan 40 hari katanya, orang bisa jalan ngelihat jempol kakinya selama 40 hari. Katanya mereka itu langsung jadi wali.
Praktekan, insya Allah Pak. Sampai kapan? Sampai keluar situ aja. Betul atau tidak? Itu kalau kuat. Kullil mu'minin wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihim. Wah, itu kalau kuat bisa ngelihat jempol kakinya selama 40 hari aja. Jangan melihat. Itu insya Allah dia ngelihat orang tek langsung dapat hidayah. Ada orang mabuk dia lihat aja dapat hidayah. Dia sentuh dapat hidayah. Wah, bagaimana? Maka Nabi Allah Yusuf itu langsung melihat jempol kakinya keluar dari rumah. Maka suatu ketika warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak. Ini ujian terbesar ini. Ini lebih berat daripada ujian dicaci maki, digebuki, diinjak-injak. Ujian apa itu? Ujian pintu rumah dikunci semuanya, jendelanya dikunci semuanya, itu dalam rumahnya dihias seperti hiasan pengantin baru, yang goda itu majikannya, orang yang tercantik, suaminya sedang pergi, hanya ada berdua dan orang yang cinta mati dengan dia. Dan dia mengatakan apa? Hai talak, ayah kemari. Kira-kira kalau kita begitu bagaimana? Langsung lari begitu ke depan. Belum dipanggil aja sudah datang terus. Apalagi dipanggil langsung loncat. Hai talak, naam hai talak. Begitu. Masya Allah. Itu tiba-tiba temboknya berubah, ada tulisannya. Tulisannya apa? Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wahai Yusuf, jangan kamu dekati, itu bahaya. Tiba-tiba malaikat Jibril datang mengatakan, Yusuf, nama kamu sudah saya lihat di diwan, di tempat-tempatnya orang-orang mulia. Jangan saya perbuatan kamu menjadi perbuatan orang fasik. Nama kamu tuh Ustadz, paham? Jangan sampai Ustadz itu nongkrong di pinggir jalan. Ini tambahan. Otaknya sudah penuh dengan Quran. Jangan sampai dikotori dengan yang haram-haram. Betul atau tidak? Itu kira-kira ada Quran di dalam dadanya. Kemudian dimasukkan potret-potret laki-laki yang tidak mahram, perempuan yang tidak mahram, itu kira-kira mengotori Quran atau membersihkan Quran? Mulutnya sudah baca Al-Quran selama 1 tahun, sekarang digunakan untuk gunjing orang, kira-kira itu dosa atau kabair? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba datang tuh gurunya beliau, namanya Nabi Yakub. Dipukul itu dadanya Nabi Yusuf tuh. Dang! Ketika dipukul langsung terbelalak beliau itu. Yusuf! Itu doang, Yusuf! Terbelalak langsung. Ma'adallah, innahu rabbi ahsana mathwai, innahu la yuflihudz zalimun. Orang yang berakhlak ini ya tidak bisa jatuh walaupun godaannya begitu nikmat sekali. Maka kata para ulama, pelajarannya, termasuk pelajarannya itu apa? Orang itu dalam hidup harus punya guru. Nanti gurunya itu ketika kita mau maksiat, tiba-tiba datang itu gurunya, Kang, kamu itu sudah kubro, punya kiai, Masya Allah, selama setahun digembleng terus ngaji, masa pulangnya perbuatannya mirip tukang becak sih? Astagfirullahaladzim. Masa saya mau ngecewakan kiai saya yang ngajari saya selama 1 tahun untuk maksiat. Nah, jadi kalau orang itu punya guru, ketika dia itu mau maksiat, dia ingat. Tapi kalau hatinya sudah buruk, dia chattingan dengan perempuan, tapi wallpapernya gurunya. Masya Allah, ini namanya sempurna ini. Wallpapernya gambar kiainya, tapi yang dilihat adalah orang-orang yang tidak mahrumnya. Itu sempurna, itu luar biasa. Imannya itu tembus tembus kemana itu, saya sampai bingung menganalisa itu.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bagaimana? Ada ujian itu yang menyenangkan, mencaci, ada ujian itu yang memuji. Ada ujian itu apa kamu? Apa kamu? Ada ujian, Masya Allah Ustaz, Masya Allah luar biasa. Tapi kalau orang berakhlak, tidak akan jatuh ketika dihinakan dan tidak akan tumbang ketika dia dipuji.